Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib sebenarnya itu sudah ada loh, dinubuatkan sejak dari masa perjanjian lama. Tapi mungkin tidak semua dari kita orang Kristen menyadari atau tahu di surat-surat manakah saja nubuatan tentang Yesus itu ditulis. Setidaknya ada 10 nubuatan perjanjian lama yang digenapi saat kematian Yesus. Ke-10 nubuat perjanjian lama yang digenapi saat kematian Yesus ini terjadi di berbagai kitab perjanjian lama. Kisah penderitaan, penyalipan dan kematian Yesus di dunia adalah sebuah rancangan Tuhan yang besar untuk menyelamatkan manusia ciptaannya dari belenggu dosa. Tidak lama setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan telah menubuatkan bahwa suatu saat nanti Ia akan menghancurkan dosa dan iblis, sumber dosa, melalui salah satu keturunan manusia. Lewat nabi-nabinya di perjanjian lama, atau orang-orang pilihannya dari antara bangsa Israel, nabi-nabi perjanjian lama ini dalam rentang ribuan tahun dan dalam berbagai cara dan kesempatan telah bernubuat tentang kedatangan, penderitaan, bahkan kematian Sang Juru Selamat dunia, yang dalam konsep perjanjian lama lebih dikenal dengan istilah Mesias. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan berbicara 10 nubuatan perjanjian lama yang digenapi saat kematian Tuhan Yesus. Tapi sebelum kita lanjutkan, bagi Anda yang baru pertama kali mampir di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Dan tentunya jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya. Tenang, gratis kok. Agar Anda bisa mendapatkan notifikasi jika ada video renungan dan informasi-informasi inspiratif yang kami upload. Pertama, nubuat tentang penghancuran iblis melalui kematian Yesus. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini adalah ayat yang sudah terkenal, yang diucapkan oleh Allah sendiri kepada iblis setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Dalam ayat ini, yang dikenal sebagai proto-evangelium atau Injil yang pertama, Allah menubuatkan bahwa keturunan perempuan atau Hawa, yakni Yesus Kristus, akan meremukkan kepala iblis. Nah, ayat ini digenapi saat kematian Yesus, seperti dari nyata ayat di bawah ini. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ibrani 2 ayat 14. Tentu iblis belum sepenuhnya hancur sejak kematian Yesus. Kuasanya masih ada, tapi kuasanya itu terbatas. Nubuat tentang Yesus sebagai anak domba Paskah. Orang Israel mempunyai tradisi Paskah dengan menyembelih dan memakan seekor anak domba, yang disebut sebagai anak domba Paskah. Di setiap Paskah, setiap keluarga di Israel harus menyembelih dan memakan anak domba ini. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Keluaran 12 ayat 5-6. Anak domba Paskah ini ternyata merupakan nubuatan bagi Yesus Kristus, sehingga Yesus disebut sebagai anak domba Paskah. Nubuat tentang Yesus sebagai roti hidup. Ketika berada di padang gurun selama 40 tahun dalam perjalanan keluar dari perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian, bangsa Israel Tuhan beri mana. Mana itu adalah makanan dari surga, bukan yang tumbuh di bumi ini. Itulah makanan bangsa Israel selama masa pengembaraan 40 tahun tersebut. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Mana atau roti surga ini ternyata merupakan nubuatan tentang Yesus, seperti yang nyata dari perjanjian baru. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati.
Memakan Yesus sebagai roti hidup tentu maksudnya adalah secara kiasan. Yang dimaksud adalah percaya kepadanya yang akan mati bagi penebusan dosa. Jadi roti mana dalam perjanjian lama adalah nubuat tentang Yesus sebagai roti hidup yang akan mati bagi manusia. Nubuat tentang darah perjanjian baru. Bangsa Israel adalah umat pilihan Allah karena janjinya kepada Abraham, nenek moyang mereka. Sebagai umat pilihan Allah, Allah juga mengikat perjanjiannya dengan bangsa Israel, bahwa mereka akan menjadi umat yang taat pada firman atau Taurat yang diberikan kepada mereka. Perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel itu diikat dan disahkan dengan darah. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi darah itu disiramnya kepada mezbah itu, diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakan dengan didengar oleh bangsa itu. Inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu. Pada saat perjamuan malam terakhirnya dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa darahnya yang saat itu dilambangkan oleh anggur adalah darah perjanjian yang baru. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Dengan mengatakan bahwa darahnya adalah darah perjanjian, maka Yesus menahbiskan sebuah perjanjian yang baru yang berbeda dengan perjanjian yang lama. Jika dalam perjanjian yang lama pengampunan dosa tercapai dengan mempersembahkan korban-korban, maka dalam perjanjian yang baru ini pengampunan dosa terjadi melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Nubuat tentang darah Yesus yang mendamaikan manusia dengan Allah. Salah satu hari raya bangsa Israel di Alkitab adalah Hari Perdamaian yang diperingati setiap tahunnya. Pada hari raya pendamaian ini, imam besar akan masuk ke ruang maha kudus dari kemah suci atau bait suci dengan memercikkan darah domba di atas tutup perdamaian di tabut perjanjian yang ada di ruang maha kudus tersebut sebagai lambang pengampunan dosa umat Israel. Jadi jelas, upacara ini merupakan nubuat tentang darah Yesus Kristus sebagai anak domba Allah yang mati di kayu salib demi pengampunan dosa manusia. Sebab Kristus bukan masuk ke tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Tetapi sekarang, ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Ibrani 9 ayat 24-26. Dengan demikian, upacara pendamaian ini telah digenapi pada saat kematian Yesus. Nubuatan tentang penyerahan nyawa Yesus ke tangan Bapa. Dalam Mazmur 31 ayat 6 merupakan doa penyerahan Daud kepada Allah. "Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia." Mazmur 31 ayat 6. Tentu saja ayat-ayat dalam Mazmur ini merupakan perkataan atau pengalaman pribadi Raja Daud. Sebagaimana sering terjadi dengan ayat-ayat lainnya di Perjanjian Lama, hal ini nyata tak kalah Mazmur ini, ayat 6 diucapkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib sebagai kata-kata terakhirnya sebelum ia wafat. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Jadi demikian, Mazmur 31 ayat 6 ini jelas merupakan nubuatan yang juga digenapi pada saat Yesus disalib. Nubuat tentang tubuh Yesus sebagai korban bakaran. Bangsa Israel mempunyai berbagai macam persembahan korban yang harus dipersembahkan kepada Allah. Semua itu berfungsi untuk mengampuni dosa dan kesalahan mereka di hadapan Tuhan, serta membuat mereka berkenan kepadanya. Namun ternyata bukan korban-korban itu sendiri yang Tuhan kendaki, tetapi hidup yang melakukan kehendak Allah, seperti yang dikatakan oleh pemazmur. "Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut." Lalu aku berkata, "Sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku,
Tauratmu ada di dalam dadaku. Namun rupanya ayat ini juga merupakan nubuatan tentang kematian Yesus atau Mesias. Jadi, Yesus telah datang untuk melakukan kehendak Allah dengan cara mempersembahkan tubuhnya sendiri demi pengampunan dosa kita. Sehingga kita orang yang percaya kepadanya tidak perlu lagi mempersembahkan korban-korban di perjanjian lama itu. Nubuat tentang hamba Tuhan yang menderita dan mati. Nabi Yesaya 700 tahun sebelum kelahiran dan kematian Yesus telah menubuatkan tentang penderitaan dan kematiannya yang disebut sebagai hamba Tuhan. Dia dianiaya, tetapi ia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Yesaya 53 ayat 7-8. Yesaya menyebut bahwa Yesus terputus dari negeri orang-orang hidup. Maksud Yesaya adalah bahwa Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dan hamba Tuhan yang dimaksud Yesaya di situ jelaslah adalah Yesus Kristus. Nubuat tentang Yesus di dalam kubur 3 hari 3 malam. Yunus adalah salah satu nabi Israel. Di antara para nabi, namanya jelas tidak begitu menonjol. Namun pelayanannya unik. Berbeda dari pelayanan semua nabi di Israel, karena dia diutus ke bangsa-bangsa kafir, yaitu bangsa Asyur di Niniwe. Tapi sayangnya Yunus tidak taat, karena bangsa Asyur adalah musuh bangsanya, Israel. Ia tidak ingin bangsanya mendengar firman Tuhan dan bertobat. Karena itu Tuhan menghukum Yunus dengan mendatangkan seekor ikan yang memakannya selama 3 hari. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Yunus 1 ayat 17. Keberadaan Nabi Yunus di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam dipakai oleh Yesus Kristus sebagai gambaran tentang dirinya yang berada di alam maut selama 3 hari 3 malam. Hal ini dicatat secara jelas dalam Injil Matius. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di rahim bumi 3 hari 3 malam. Matius 12 ayat 40. Jadi lamanya waktu keberadaan Nabi Yunus di dalam perut ikan juga merupakan nubuat tentang lamanya keberadaan Yesus di alam kubur atau di kematian. Nubuat tentang gembala yang dibunuh. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala, sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Zakaria 13 ayat 7. Gembala yang dimaksud di sini adalah Yesus. Sebab Allah menyebutkan gembala sebagai orang yang paling karib dengannya. Ada unsur ilahi dari sang gembala di sini, sehingga hanya cocok dikenakan kepada Yesus. Hal ini lebih jelas lagi ketika Tuhan Yesus sendiri mengutip ayat ini pada saat perjamuan malam terakhirnya bersama murid-muridnya sebelum penangkapannya di Taman Getsemani. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai." Matius 26 ayat 31. Dan kita tahu bahwa ketika Yesus ditangkap, disalibkan dan mati, maka semua domba-dombanya, yakni murid-muridnya, tercerai-berai dan melarikan diri. Itulah 10 nubuatan perjanjian lama yang digenapi saat kematian Yesus 2000 tahun yang lalu. Nah, buat kamu-kamu semua, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, agar semakin banyak video berkualitas bisa kami produksi.